Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami CGP calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini kami bertiga ingin melakukan praktek pada modul 2.3 dan untuk kami, fasilitator kami yaitu Bu Rosiana, pengajar praktek Bapak Muhammad Adar. Dan di sini kami bertiga satu kelompok CGP. Nanti yang berperan untuk observer saya sendiri yaitu Wahid Andrias, dan untuk coachnya ada Pak Alwi, untuk coachnya ada Pak Supiani. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum Pak Alwi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Ya. Di sini nanti kita akan melakukan praktek teaching Pak ya. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang rubrik penilaian supervisi. Nanti Bapak Alwi ke Pak Supiani ya selaku coach. Nah, ini ada rubrik penilaiannya Pak seperti ini. Oh iya. Oke, bisa Bapak lihat. Itu rubrik penilaiannya Pak untuk Bapak nanti. Ya kira-kira paham aja Pak ya? Iya Pak. Paham. Oke. Nah di sini kita akan melakukan 3 kegiatan Pak. Yang pertama yaitu supervisi Pak. Prasupervisi ya maaf, prasupervisi sebelum Bapak melakukan supervisi. Terus yaitu yang kedua nanti ada supervisinya. Nah itu nanti Bapak melakukan praktek teaching dengan Pak Supiani selaku coach, dan nanti ada pasca supervisi. Nah, setelah supervisi nanti ada pasca supervisinya Pak. Yeah. Nah kira-kira Bapak sudah paham untuk alurnya nanti Pak? Insya Allah Pak. Paham. Yeah. Nah nanti di sini izin saya untuk menanyakan sedikit prasupervisi Pak ya sebelum kita melakukan supervisi ke Bapak dengan Pak Supiani. Bisa Pak dimulai? Iya. Oke, bisa. Jadi yang pertama, kira-kira kompetensi untuk coaching kali ini apa Pak yang ingin dikembangkan nantinya? Yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif. Kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Memberikan pertanyaan berbobot. Berarti ada 3 kompetensi Pak ya. Kompetensi. Baik Pak. Nah setelah itu kompetensi yang mana nih Pak yang secara spesifik yang ingin diobservasi ke Pak Supiani nanti? Yang secara spesifiknya itu memberikan pertanyaan berbobot Pak kepada Pak Supiani sebagai kunci supaya bisa menemukan masalahnya sendiri Siap. dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut. Oke, baik. Jadi mungkin itu dulu Pak ya untuk pertanyaan prasupervisi ini. Selanjutnya Bapak silahkan melakukan supervisi kepada Pak Supiani. Oke, kalau sudah siap, monggo disilakan Pak. Assalamualaikum Pak Alwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Apakah saya mengganggu waktu Bapak pagi hari ini Pak? Tidak Pak, kebetulan tidak ada kegiatan Pak. Alhamdulillah. Sebenarnya ada sih yang saya mau obrolin sama Pak Alwi. Iya Pak. Boleh Pak? Boleh silakan Pak. Jadi begini Pak, saya ini ada permasalahan sedikit di kelas. Siswa saya tersebut sepertinya belakangan ini minat belajarnya agak berkurang, dan setiap saya memberikan tugas, nilai-nilai akademisnya pun mengalami penurunan Pak Alwi. Jadi itu yang pengen saya obrolin hari ini Pak. Oh gimana? Jadi apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita pada hari ini Pak? Yang saya harapkan sih Pak Alwi dari obrolan kita hari ini,
pengennya saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya sendiri, yaitu bisa meningkatkan minat belajar siswa kembali, Pak. Untuk belajar siswa kembali. Hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang memperhatikan dan pembelajaran dalam pembelajaran bersama Bapak? Memang saya sadari sih Pak Alwi ya, Oke. saya dalam memberikan materi pelajaran kelihatan monoton di kelas. Metode yang saya gunakan juga kebanyakan metode klasik, yaitu metode ceramah. Sehingga mungkin saya pikir ini yang membuat anak merasa bosan. Lalu minatnya agak berkurang untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Terlebih-lebih saya juga agak termasuk guru yang galak juga sih. Anak-anak pengennya diam di kelas, jangan ribut. Sampai-sampai anak untuk mengemukakan pendapatnya sendiri aja merasa deg-degan, takut dimarahi atau kayak gimana. Gitu Pak. Oh begitu Pak. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak agar bisa memperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam pembelajaran Bapak? Saya kira saya harus bisa melakukan pembelajaran yang mengasihkan nih Pak ya. Kemudian membuat anak merasa terbuka dan bisa mengemukakan pendapat. Itu Pak, saya rasa Pak. Oh wah, ya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Ya mungkin itu tadi Pak. Saya akan mencoba menggunakan berbagai cara lah untuk membuat pembelajaran itu mengasihkan dan juga bersikap terbuka dengan anak agar dia bisa berani untuk mengutarakan pendapatnya Pak selama pembelajaran berlangsung. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga nilai hasil tugas-tugas siswa banyak yang turun? Ya itu tadi Pak, saya kurang memahami kehendak anak, karakter anak itu. Orang memantapkan Pak. Iya, sehingga saya memberikan tugas sesuai keinginan saya. Padahal saya belum mengetahui apakah anak ini mengerti dengan materi yang saya jelaskan atau belum. Yang penting tugas saya berikan dan anak hanya mempunyai satu buku untuk menjawab itu. Jadi itu yang mungkin membuat nilai-nilai anak saya sekarang agak menurun Pak. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa Pak? Sumber belajar yang saya gunakan masih klasik juga sih Pak. Saya masih memakai buku pegangan, buku teks sama LKS Pak. Lembar kerja siswa itu aja Pak. Adakah sumber belajar selain dari buku teks itu aja Pak? Tidak. Saya kira banyak sih sebenarnya sumber belajar, tapi dari sayanya ini ya, saya harus merubah itu semua. Padahal kan sesuai dengan zaman sekarang sumber belajar bukan hanya di buku saja. Selebih-lebih saya melihat di YouTube ada seorang guru yang begitu mengasihkan di kelas menggunakan media digital dalam pembelajaran, bisa menggunakan smartphone. Saya juga tertarik untuk menggunakan itu Pak. Siapa tahu bisa memberikan pelajaran yang mengasihkan di kelas. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid sangat memperhatikan sungguh-sungguh. Kemudian pembelajaran berlangsung dengan memperoleh nilai yang meningkat Pak. Kira-kira apabila Bapak memberikan model belajar yang lain yang beda pada saat Bapak
laksanakan yang sebelumnya pasti akan meningkat. Iya Pak, iya, Pak. Terima kasih Pak. Iya sih, memang banyak sumber belajar. Saya akan mencoba Pak menggunakan itu nanti di kelas. Siapa tahu itu dapat menarik minatnya siswa. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak itu? Kalau melihat perkembangan anak yang sekarang minatnya kurang dan nilai-nilai tugasnya menurun, komitmen saya Pak, saya harus secepatnya merubah pola atau metode pembelajaran saya di kelas. Saya mungkin akan melakukan berbagai metode pengajaran yang baru sesuai dengan kodrat zaman sekarang Pak, bukan hanya mengandalkan satu sumber belajar. Mungkin saya akan menggunakan media elektronik digital seperti laptop atau menggunakan media YouTube, sehingga anak-anak lebih suka, karena anak-anak zaman sekarang saya perhatikan rata-rata sudah mempunyai gadget. Mungkin saya akan belajar memanfaatkan itu nanti di kelas Pak, secepatnya. Itu komitmen saya Pak. Ya, mantap sekali Pak. Mudah-mudahan secepatnya komitmen Bapak ini bisa dilaksanakan. Dan mudah-mudahan dengan komitmen itu nilainya semakin lebih baik Pak. Terima kasih Pak, mudah-mudahan. Amin. Apakah Bapak sudah mendapatkan solusi pada pertemuan coaching kita pada hari ini Pak? Alhamdulillah Pak, saya sudah mulai percaya diri untuk menggunakan sumber belajar yang lebih beragam di kelas. Saya sudah terinspirasi dan berkat kita obrolan hari ini, saya akan mencoba itu semua agar minat siswa saya kembali bangkit untuk mengikuti pembelajaran dan nilai-nilai akademiknya akan mengikuti Pak. Oh iya. Mudah-mudahan dengan ditemukannya masalah Bapak, nilai murid-murid Bapak meningkat Pak. Terima kasih banyak Pak Alwi. Sama-sama Pak. Terima kasih banyak ya Pak Alwi ya Sama-sama. atas obrolan hari ini. Saya sangat merasa senang sekali bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak perasaan Bapak setelah melakukan praktek coaching dengan Pak Supiani tadi Pak? Alhamdulillah, saya merasa senang dengan melaksanakannya praktek coaching dengan Pak Supiani tadi, karena dengan praktek coaching tadi beliau sudah menemukan permasalahan, menemukan jalan keluar atas permasalahan yang beliau hadapi. Ini luar biasa Pak ya, alhamdulillah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini apa yang sudah Bapak lakukan ini untuk pada saat coaching ya, yang menjadi indikator ketercapaiannya tadi Pak dalam pengembangan yang diinginkan? Indikator yang diinginkan, kemudian indikator yang diinginkan adalah Bapak Supiani telah menemukan solusi atas permasalahannya tadi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan sebagai coaching pada Pak Supiani sebagai Ya baik, untuk supervisi tadi antara Pak Supiani dan Pak Alwi tadi sudah cukup bagus Pak. Alurnya sudah cukup bagus, sudah menggunakan alur kita. Tadi kan membahas tentang minat ini ya, siswa yang turun ya belajarannya. Untuk alurnya sudah menggunakan alur kita yang mana di dalamnya itu sudah ada identifikasi masalah tadi, terus ada juga refleksinya dan juga rangsangnya aksi serta tanggung jawab komitmen tadi. Nah untuk selanjutnya kompetensi apa ini yang mau dikembangkan oleh Pak Ali untuk kedepannya? kompetensi yang saya kembangkan itu adalah kesadaran penuh,
mendengarkan AP, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ci supaya dia bisa menemukan solusinya sendiri. Solusinya sendiri. Nggih, bagus Pak, luar biasa. Nggih, jadi itu yang ingin dikembangkan lagi ketika mengadakan supervisi atau coaching lagi ya. Nggih. Ya, terima kasih Pak Alwi sudah melaksanakan supervisi dengan baik sama Koci, dan tadi Koci pun juga sudah menemukan Pak ya solusinya sendiri tadi. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Alwi. Pak. Baik, untuk coaching kali ini, praktek coaching kali ini kami dari CGP atau calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kota Baru telah selesai kami lakukan. Adapun hal-hal baik yang kami lakukan bisa Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah atau yang ada di tempat lain bisa mengambil jika itu memang baik untuk Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.